Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 metodologi penelitian yang beranggotakan Periandi Nur Setiadi, Edi Haryono, dan Farid Wajidi Basitul Arjak. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai penelitian deskriptif. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian penelitian deskriptif. Penelitian ini itu merupakan suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Menurut para ahli, yaitu menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Kemudian ada lagi menurut Muhammad Nazir. Beliau menerangkan bahwa penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku di masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Kemudian ada juga menurut Melly Getan yang mengemukakan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat suatu sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Kemudian mengenai langkah-langkah penelitian deskriptif. Yang pertama, pernyataan masalah. Seperti halnya penelitian eksperimen, peneliti harus mulai menyelidikinya dengan pernyataan masalah yang jelas. Kemudian yang kedua, identifikasi informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Kemudian yang tiga, pemilihan atau pengembangan pengumpulan data. Kemudian keempat, identifikasi populasi, sarana, dan penentuan prosedur penarikan sampel yang diperlukan. Jadi yang keempat itu identifikasi populasi, sarana, dan penentuan prosedur penarikan sampel yang diperlukan. Kemudian yang kelima, rancangan prosedur pengumpulan data. Kemudian yang keenam, pengumpulan data, lalu analisis data, dan pembuatan laporan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang atau bagian yang D, yaitu karakteristik penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif mempunyai karakteristik seperti yang dikemukakan oleh Farhan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah serta secara teratur atau ketat, mengutamakan objektivitas yang dilakukan secara cermat. Yang kedua, tidak adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan. Yang ketiga, tidak adanya ujian hipotesis. Kemudian materi selanjutnya yaitu bagian D, jenis-jenis penelitian deskriptif. Ada beberapa jenis penelitian yang termasuk penelitian deskriptif, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penelitian survei atau penelitian pemairan. Penelitian survei ini adalah penelitian yang mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakan melalui angket atau interview agar nantinya menggambarkan sebagai aspek dari populasi atau pengumpulan data. Adapun tujuan dari penelitian survei ini adalah yang pertama, untuk mencari informasi faktual secara detail. Kedua, mengidentifikasi masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan kegiatan yang sedang berjalan. Ketiga, mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi sasaran
penelitian dalam memecahkan masalah. Kemudian jenis yang kedua yaitu penelitian studi kasus. Studi kasus ini yaitu untuk menyelidiki internship tentang individu atau unit sosial yang dilakukan secara mendalam dengan menemukan semua variabel penting tentang perkembangan individual atau unit sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini dimungkinkannya ditemukan hal-hal yang tak terduga kemudian dapat digunakan sebagai hipotesis. Kemudian jenis yang ketiga yaitu penelitian perkembangan. Penelitian perkembangan adalah penelitian yang memusatkan pada variabel-variabel dan perkembangan selama beberapa kurun waktu. Penelitian ini menyelidiki pola dan urutan atau sistematika perkembangan dan pertumbuhan, serta bagaimana variabel berhubungan satu sama lain dengan mengetahui sifat pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Penelitian tindak lanjut. Nah, penelitian tindak lanjut itu adalah penelitian yang diarahkan untuk menindaklanjuti hasil penelitian sebelumnya atau merupakan lanjutan dari penelitian pengembangan dengan metode alur panjang. Nah, penelitian tindak lanjut ini mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, penelitian tindak lanjut tidak berhenti pada suatu seri urutan pengukuran. Yang kedua, penelitian tindak lanjut dilakukan berdasarkan umpan balik. Nah, habis itu yang kelima, penelitian analisis dokumen. Kalau dokumen ini itu adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis terhadap catatan-catatan atau dokumen sebagai sumber data. Habis itu yang keenam, studi kecenderungan. Nah, studi kecenderungan itu adalah penelitian yang mengacu ke arah peramalan terhadap kecenderungan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, habis itu penelitian deskriptif ini mempunyai beberapa tujuan. Nah, berikut beberapa tujuannya, yaitu yang pertama mendeskripsikan. Ya, tujuan pertamanya adalah mendeskripsikan, yang kedua adalah menjelaskan. Maksudnya adalah menjelaskan hasil deskripsi penelitian yang telah ditemukan. Habis yang ketiga adalah menjelaskan adalah memvalidasi. Maksudnya adalah penelitian preskriptif pada tahapan terakhir adalah setelah berdasarkan dan menjelaskan temuan, maka kemudian penelitian itu akan divalidasi kebenarannya atau diuji kebenarannya adalah dan keakuratan hasil temuan tersebut. Ya, sekian.